Perkenalkan, nama saya Yusuf Krisnano Panda, NPM 070056. Saya akan menjelaskan tentang soal modul 1 yang sudah saya kerjakan. Ya, untuk yang pertama, poin pertama, buat user dan tabel space sesuai nama dan NPM masing-masing. Jadi saya buat di sini create tabel space perintahnya, terus nama tabelnya bioskop 07056, perintah data file untuk naruh di mana file saya ini akan saya letakkan ya. Jadi di pad ini ide, itats, kuliah, matkul, bastard, project. Nah, di sini project saya tipenya DBF, size-nya 50 M. Tabel created. Setelah itu buat usernya juga, usernya namanya Yusuf 07056, passwordnya UU1234. Default tabel space-nya kita kaitkan dengan 07056 ini tadi, bioskop 07056. Lah, kuotanya kita buat 50 M untuk user ini di bioskop on bioskop 07056. Nah, setelah itu poin kedua ini adalah buat tabel sesuai desain database proyek kelas yang sudah di-ACC oleh dosen. Jadi di sini saya sebelum itu kan kita grant all privilege untuk user Yusuf 07056 dulu ini biar bisa login ya usernya. Setelah itu kita buat tabel pertama adalah film. Jadi di sini tabel film ini punya atribut kode film, nama film, genre, rating, harga dengan tipe data varchar dan number ya. Di sini lebih banyak varchar daripada number saya setnya. Setelah itu saya setnya tipe constraint-nya not null. Setelah itu kita buat primary key-nya di sini adalah kode film. Nah, setelah itu saya buat tabel jadwal. Ya, kode jadwal di sini atributnya ada kode jadwal, kode film, tanggal tayang, jam tayang, ruang. Nah, setelah itu di tipe datanya ini adalah ada varchar, date, dan varchar. Setelah itu tipe constraint-nya not null. Setelah itu primary key-nya adalah kode jadwal. Nah, di sini create pertama itu adalah tabel register. Tabel register. Ya, tabel register di sini ada nomor KTP, nama user, alamat, nomor telepon dengan tipe integer, varchar, tipe datanya ya, maksudnya tipe datanya varchar, integer, dan number. Setelah itu tipe constraint-nya not null. Setelah itu nomor KTP dijadikan primary key di sini. Nah, karena saya lupa satu atribut, kita di sini ya tambahkan ini atribut ID register, kita tambahkan di sini jadi number ID register, tipe datanya number. Nah, setelah itu kita buat tabel yang pelanggan. Nah, pelanggan di sini atributnya ada ID register, nomor KTP, password. Setelah itu tipe datanya number, integer, dan varchar. Tipe constraint-nya not null. Constraint primary key-nya adalah ID register. Di sini kan tadi nomor KTP, primary key-nya di register. Di sini adalah ID register. Nah, setelah itu kita buat, karena ini sudah ya, tabel-tabelnya sudah dibuat, jadwal pelanggan, film, jadwal pelanggan, register. Nah, setelah itu kita buat relasi antar tabel dengan perintah alter ya. Setelah itu kita buat relasinya. Nah, relasi yang pertama adalah antara tabel film dengan tabel film. Ya, ini tabel film dan tabel jadwal. Ya, tabel film dan tabel jadwal. Di sini relasinya adalah one to many, jadi kita taruh foreign key-nya
kode film di jadwal ini ya. Kita pakai perintah alter, kita taruh foreign key-nya di sini kode film. Kode film ini adalah tadi primary key dari tabel film. Nah, setelah itu kita pakai perintah reference untuk ngambil data dari tabel film ini, terus kode film. Nah, setelah itu di tabel selanjutnya adalah tabel pelanggan dan tabel register. Ini relasinya adalah one to one. Jadi taruh foreign key-nya di salah satunya aja. Jadi kan secara PDM kalau dijelaskan saling bertukar primary key, saling bertukar foreign key. Tapi kalau di prakteknya taruh di salah satu saja. Jadi saya taruh foreign key di pelanggan 07056. Kita constraint-nya foreign key nomor KTP diambil dari register tadi ya. Setelah itu di reference register tabelnya, namanya tabel register ya tadi. Setelah itu nomor KTP. Nah, setelah itu di hubungan antara jadwal dan tiket. Saya tabel tiket itu kurang jelas dong. Iya ya, tabel tiket. Oh ya, ini tabel tiket saya lupa jelaskan tadi. Jadi di sini create table tiket 07056 namanya, terus kode tiket, bangku, jumlah, ID register dengan tipe data number, varchar, integer, number, tipe constraint-nya not null, primary key-nya adalah kode tiket. Nah, setelah itu karena hubungan jadwal dan tiket ini adalah many to many, tabel jadwal dan tabel tiket adalah many to many, tercipta tabel baru yaitu tabel set. Jadi ini tabel relasi antara yang menyambungkan jadwal dan tiket. Jadi kita ambil foreign key dari kita set foreign key kode tiket diambil dari tiket 07056 ini ya. Terus habis itu kita set foreign key-nya jadwal, kita ambil dari jadwal kode jadwal ya. Foreign key-nya adalah kode jadwal yang tadi. Nah, relasinya sudah saya jelaskan semua. Setelah itu menerapkan sequence pada salah satu tabel. Nah, ini sequence pada salah satu tabel. Jadi kita buat sequence ini untuk auto increment atau penomoran secara otomatis. Nah, min value-nya dimulai dari 1, max value-nya adalah 9999 dan di increment by 1, start dari 1, charge-nya adalah 20. Setelah itu sequence sudah tercreate. Setelah itu kita poin ke-5, ubah nama salah satu field pada salah satu tabel dengan npm di depan nama fieldnya. Contohnya kan kayak gini. Nah, di sini saya ubah tiket di tabel tiket 07056 ini pakai rename column ya, rename kolom total saya rename. Nah, di sini karena saya coba pakai nomor doang tidak bisa, jadi saya gunakan npm 07056 total. Nah, setelah itu tabel di alter, sudah teralter tabelnya. Setelah itu di poin ke-6 ubah salah satu field pada salah satu tabel dengan atribut constraint unique. Nah, yang saya ubah di tabel film, nama film saya jadikan unik di sini. Setelah itu ubah salah satu field pada salah satu tabel dengan tipe data yang berbeda. Nah, ini di tabel register nomor telepon tadi tadinya adalah number. Setelah itu saya ubah menjadi char di sini menggunakan perintah alter table dan modify. Setelah itu di poin
7 ya. Kriteria. Saya itu sudah itu saja dari saya. Terima kasih.